Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dimanapun berada. Sebelum cerita ini dimulai, aku mau minta sedikit dukungan dari kalian. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini agar terus menghadirkan cerita-cerita horor yang lebih menyeramkan lagi. Dan seperti biasa, jangan lupa ketik di kolom komentar, kalian menonton dan mendengarkan cerita ini dari kota mana. Siapkan diri kalian. Matikan lampu. Gunakan headset. Dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena cerita ini diambil dari pengalaman nyata seseorang. Namaku Bagas. Aku tinggal di Jakarta Selatan. Sudah hampir setahun aku menganggur. Bukan karena aku tidak mau kerja, tapi karena, ijazahku cuma SMA. Di kota seperti Jakarta, itu seringkali jadi batas yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Setelah puluhan lamaran ditolak, akhirnya ada satu yang menerima, pekerjaan sebagai security di sebuah gedung perkantoran, juga di wilayah Jakarta Selatan. Mungkin karena posturku yang tinggi dan badan yang cukup atletis, aku lolos dengan cepat. Tanpa banyak pertanyaan. Saat itu, aku tidak tahu, mereka sebenarnya bukan mencari orang terbaik. Mereka hanya butuh pengganti. Hari pertama terasa normal. Shift kerjaku malam. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Awalnya kupikir itu enak, tidak banyak orang, tidak banyak pekerjaan. Tapi ternyata justru itu masalahnya. Gedung ini terlalu sepi. Sepi yang bukan sekadar tidak ada suara, tapi seperti tidak seharusnya ada kehidupan di dalamnya. Lorong panjang terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun lampu menyala. Pantulan kaca di dinding sering membuatku merasa seperti sedang diawasi. Sampai akhirnya sesudah seminggu, semuanya benar-benar berubah ngeri dan semakin mengerikan. Gedung perkantoran tempatku bekerja terlihat biasa saja di siang hari. Perkantoran modern, kaca tinggi, satpam ramah, dan orang-orang berlalu lalang tanpa pernah benar-benar melihat ke atas. Seperti gedung-gedung lain di kota. Tapi malam mengubah semuanya. Lampu sebagian dimatikan. Lorong jadi lebih panjang dari seharusnya. Dan suara kecil, langkah kaki, gesekan kursi, atau pintu, terdengar lebih jelas, bahkan ketika tidak ada siapa-siapa. Aku mulai kerja di sana sebagai security malam, menggantikan orang lama yang katanya resign mendadak. Tidak ada yang mau menjelaskan lebih jauh. Malam pertama dan kedua berjalan biasa. Terlalu biasa, malah. Sampai malam ketiga. Jam 00.58. Aku sedang duduk di ruang monitoring, ditemani suara dengung AC dan puluhan layar CCTV yang menampilkan sudut-sudut gedung. Di salah satu layar, terlihat lift di lobi. Kosong. Diam. Tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Aku mengangkat alis. Tidak ada orang masuk. Pintu menutup lagi. Beberapa detik kemudian, terbuka lagi. Kali ini lebih lama. Seolah menunggu. Sensor rusak, gumamku. Aku mencatatnya di buku log. Jam 1.17. Lift yang sama mulai bergerak. Tanpa ada orang di dalam. Panel angka di CCTV menyala. 1, 2, 4. Ia melewati lantai 3. Aneh. 6. Tanganku refleks meraih HT. Hanya suara statis. Jam 1.42. Waktu yang sama seperti sebelumnya. Semua layar CCTV tiba-tiba berkedip bersamaan. Sekejap saja. Saat normal kembali, aku langsung melihat ke kamera lift. Kosong. Tapi panel angka menyala lagi. 1, 3, 5, 7. Pola yang sama. Kali ini aku tidak berkedip. Aku memperhatikan setiap detik. 9, 11. Lift melambat. Lalu 13. Dadaku seperti ditarik ke dalam. Tidak ada lantai 13. Aku tahu itu. Semua orang tahu itu.
Gedung ini lompat dari 12 ke 14. Katanya untuk kepercayaan. Lift berhenti. Pintu terbuka perlahan. Tidak ada cahaya dari luar. Hanya gelap. Terlalu gelap untuk sebuah lantai gedung. Seperti bukan lantai, tapi ruang kosong tanpa ujung. Aku mendekat ke layar. Dan di sana, ada sesuatu. Awalnya samar. Lalu lebih jelas. Seseorang berdiri tepat di depan pintu. Tidak masuk. Tidak bergerak. Hanya berdiri, dengan posisi yang tidak natural. Kepalanya miring terlalu jauh ke kanan. Seolah tulangnya patah. Aku merinding hebat. Lalu layar berkedip. Sosok itu hilang. Pintu lift menutup. Jam 23. Aku tidak bisa duduk diam lagi. Aku keluar dari ruang monitoring dan berjalan ke lobi. Langkahku menggema. Gedung terasa lebih besar dari sebelumnya. Lift A ada di depan. Diam. Normal. Aku berdiri di depannya cukup lama. Mencoba meyakinkan diri. Cuma sistem error, cuma sistem error. Ding. Pintu terbuka. Kosong. Lampu di dalam terang. Normal. Aku menarik napas panjang. Kalau aku tidak cek langsung, aku tidak akan bisa tenang. Aku masuk. Di dalam lift, semuanya terasa terlalu sunyi. Seperti suara gedung di luar terputus total. Aku menekan tombol 12. Pintu menutup. Lift naik. 1, 2, 3. Normal. Aku mulai merasa bodoh sudah takut. 4, 5. Tiba-tiba lampu berkedip. Sekali. 2 kali. Dan angka berubah. 12. 13. Lift berhenti mendadak. Jantungku langsung berdebar kencang. Ding. Pintu terbuka. Kegelapan yang sama. Tapi sekarang, aku mencium sesuatu. Bau. Lembab. Seperti tanah basah, bercampur bau busuk yang samar. Aku mundur 1 langkah. Ting. Tombol open menyala sendiri. Pintu terbuka lebih lebar. Seolah mengundang. Dari luar, terdengar suara. Gesekan. Seperti kaki yang diseret di lantai. Perlahan, mendekat. Aku membeku. Jangan keluar, jangan keluar. Aku mengulang kata itu dalam hati. Lalu suara itu berhenti. Tepat di depan pintu. Sunyi. Sangat sunyi. Kemudian, sesuatu melangkah masuk. Aku tidak melihatnya. Tapi aku tahu. Aku tidak sendirian lagi. Udara di dalam lift langsung turun dingin drastis. Nafasku keluar seperti uap. Panel angka menyala sendiri. 13, 12, 11. Lift turun. Pelan. Sangat pelan. Di dinding stainless lift, ada refleksi samar. Aku tidak ingin melihat. Tapi mataku bergerak sendiri. Di belakangku, ada sosok tinggi. Terlalu tinggi untuk manusia normal. Tangannya panjang, menggantung hampir menyentuh lantai. Kepalanya miring. Dan wajahnya tersenyum. Lebar. Terlalu lebar sampai hampir robek. Hanya diam. Lama. Akhirnya dia bertanya, "Kamu disentuh?" Aku mengangguk pelan. Wajahnya langsung berubah. Lebih serius dari sebelumnya. Dulu ada 3 orang, katanya pelan. Semua ngalamin hal yang sama. Terus, mereka gimana? Dia menatapku. Yang pertama, berhenti kerja. Aku menelan ludah. Yang kedua, masih kerja. Tapi, berubah.
Berubah gimana? Pak Darto menunduk. Dia suka berdiri lama di depan lift. Kadang ngomong sendiri. Kadang senyum. Darahku terasa dingin. Yang ketiga, dia diam cukup lama sebelum menjawab. Yang ketiga, hilang. Sejak malam itu, aku tidak pernah mau masuk lift lagi. Aku pakai tangga. Selalu. Capek? Iya. Tapi lebih baik daripada itu. Tapi ada satu hal yang mulai terjadi. Pelan-pelan. Awalnya aku kira cuma perasaan. Setiap malam, jam 01.42. Aku merasa dipanggil. Bukan suara. Tapi dorongan. Ke arah lift. Dan kadang, tanpa sadar, aku sudah berdiri di depannya. Menunggu pintu terbuka. Dengan jari, tepat di tombol. Dan tadi malam, aku melihat sesuatu di CCTV. Di dalam lift, ada seseorang berdiri, menghadap kamera. Diam. Lalu perlahan, tersenyum. Itu aku. Mereka yang tidak pernah turun. Aku mulai mencatat waktu. Pukul 1.42. Selalu sama. Seperti sesuatu di gedung ini, punya jadwal. Malam keempat setelah kejadian itu, aku tidak lagi berpura-pura semuanya normal. Aku duduk di ruang CCTV, tapi kali ini dengan satu tujuan. Menunggu. Jam di dinding bergerak pelan. 01.40. 01.41. Dan tepat saat jarum detik menyentuh angka 12. Semua layar berkedip. Sekali. Gelap. Lalu menyala kembali. Aku langsung fokus ke kamera lift. Kosong. Lalu angka panel menyala. 1, 3, 5. Aku berdiri. Tidak duduk lagi. Kali ini aku tidak akan cuma melihat. 7, 9, 11. Aku keluar dari ruang monitoring. Langkahku cepat, hampir lari menuju lobi. Saat aku sampai, lift itu baru saja berhenti. Ding. Pintu terbuka. Kosong. Tanpa ragu, atau mungkin karena sudah terlalu jauh terlibat, aku masuk. Pintu tertutup. Tanpa aku menekan apapun. Lift langsung bergerak. Naik. 1, 2, 3. Aku menatap panel. Tanganku gemetar. Kalau mau tahu, ya sekarang. Aku berbisik sendiri. 4, 6, 8. Lift melaju lebih cepat dari biasanya. 10, 11. Melambat. Sunyi. Lalu 13. Kali ini, aku tidak menunggu pintu terbuka penuh. Begitu celah cukup lebar, aku melangkah keluar. Lantai itu ada. Bukan kegelapan kosong seperti yang kulihat di CCTV. Tapi bukan juga lantai normal. Lorong panjang membentang di depanku. Lampu-lampu redup, berkedip tidak stabil. Dindingnya kotor. Seperti tidak pernah dibersihkan bertahun-tahun. Cat mengelupas. Ada bekas-bekas seperti goresan panjang. Di lantai, ada jejak. Jejak kaki. Banyak. Sebagian seperti kaki manusia. Sebagian, tidak. Aku menoleh ke belakang. Lift masih terbuka. Cahaya dari dalamnya terlihat seperti satu-satunya hal normal di tempat itu. Aku seharusnya kembali. Aku tahu itu. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku melangkah masuk ke lorong. Udara di sana berat. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke sesuatu yang seharusnya tidak ada. Di sisi kanan, ada pintu. Nomor di atasnya, 1301. Aku mengerutkan kening. Ke arahku.
Matanya langsung hidup. Dan mulutnya perlahan terbuka. "Tamu." Suara itu pelan, tapi semua yang lain langsung ikut bergerak. Satu persatu, mereka menoleh ke arahku. Serentak. Aku mundur. Jantungku seperti mau meledak. Dan mereka mulai berjalan. Pelan. Ke arah pintu. Ke arahku. Aku lari. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Langkah kaki di belakangku semakin banyak. Bukan satu. Bukan dua. Puluhan. Aku melihat pintu lift di ujung lorong. Masih terbuka. Masih ada cahaya. Aku berlari sekuat tenaga. Tepat saat aku hampir sampai, sesuatu menarik bajuku dari belakang. Keras. Aku terjatuh. Tangan. Banyak tangan. Dingin. Menarikku. Menahan kakiku. Aku menjerit. Lepasin. Aku menendang, meronta. Dan dalam kekacauan itu, aku melihat wajah mereka. Lebih jelas. Beberapa, seperti orang kantor. Beberapa, memakai seragam lama. Dan satu wajah, membuatku membeku. Itu wajah orang yang fotonya ada di ruang security. Pegawai yang resign mendadak. Matanya menatapku. Tidak berkedip. Dan dia berbisik. Gantian. Dengan sisa tenaga, aku menarik tubuhku ke depan. Jari-jariku menyentuh lantai lift. Cahaya. Aku menarik diri masuk. Dan tepat saat itu, pintu menutup. Menjepit beberapa tangan yang mencoba masuk. Suara retakan. Jeritan. Lalu, sunyi. Lift turun. Aku tergeletak di lantai. Nafasku kacau. Tanganku gemetar. Panel angka bergerak. 13, 11, 9. Aku menatap refleksi di dinding lift. Sendirian. Kan? Aku menelan ludah. Perlahan, aku berdiri. Dan saat itu aku sadar sesuatu. Di pantulan itu, aku tidak sendirian. Ada satu sosok berdiri di belakangku. Lebih dekat dari sebelumnya. Kepalanya miring. Senyumnya lebih lebar. "Kamu lihat mereka, ya?" Aku tidak berani bergerak. "Sekarang kamu tahu." Tangannya perlahan terangkat. Menunjuk ke arah panel. Ini bukan lantai. Jarinya hampir menyentuh tombol 13. Ini tempat mereka yang tidak pernah turun. Ding. Lantai 1. Pintu terbuka. Sosok itu hilang. Aku keluar dengan langkah goyah. Pagi itu, aku langsung ke ruang arsip lama. Aku harus tahu tentang lantai itu, tentang orang-orang itu. Butuh waktu hampir 2 jam sampai aku menemukan dokumen lama. Tahun pembangunan gedung. Ada revisi. Awalnya, gedung ini punya 13 lantai. Tapi di tengah pembangunan, terjadi kecelakaan. Lift jatuh. Dengan beberapa pekerja di dalamnya. Tidak semuanya ditemukan. Beberapa hilang. Dan sejak itu, lantai 13 dihapus. Dari blueprint. Dari sistem. Dari ingatan. Malamnya, aku tidak masuk kerja. Aku tidak mau kembali. Tapi jam 01.42, HP-ku bergetar. Notifikasi dari sistem CCTV. Aku tidak pernah install aplikasinya. Tapi itu ada. Aku buka. Live feed. Dari dalam lift. Dan di sana, aku berdiri. Menghadap kamera. Dengan senyum yang bukan milikku. Dan di belakang, aku. Pintu terbuka. Lantai 13. Penuh dengan mereka.
Menunggu. Yang menggantikan, aku tidak kembali ke gedung itu. Setidaknya, tubuhku tidak. Aku mematikan HP. Mengunci pintu kamar kos. Menarik gorden. Berusaha meyakinkan diri kalau semua sudah selesai. Tapi sesuatu tidak berhenti. Tanpa alarm. Tidak menjawab. Tidak bernapas terlalu keras. Lalu suara itu berhenti. Dan digantikan oleh sesuatu yang lebih buruk. Suara lift. Ding. Padahal aku tinggal di lantai 2. Dan kos ini tidak punya lift. Malam ke-6, aku tidak tahan lagi. Jam 1.42. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Aku berdiri. Langkahku pelan. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Kalau kamu buka, jangan keluar. Suara Pak Darto terngiang. Aku tidak akan keluar. Aku hanya ingin melihat. Aku membuka pintu sedikit. Tidak ada lorong kos di luar sana. Yang ada adalah interior lift. Lampu putih dingin. Dinding stainless. Dan panel angka yang menyala. 1, 3, 5. Aku membeku. Pintu lift itu terbuka, tepat di depan kamarku. Seolah kamarku adalah salah satu lantai. Dan di dalam lift, ada seseorang. Berdiri membelakangiku. Diam. Aku tahu itu siapa. Tanpa harus melihat wajahnya. Itu aku. Versi aku di dalam lift perlahan menoleh. Gerakannya patah. Tidak natural. Senyumnya muncul dulu, baru matanya. Kamu lama banget. Suara itu milikku. Tapi bukan aku. Mereka udah nunggu. Tangannya terangkat. Mengarah ke dalam lift. Mengajak. Di belakangnya, aku bisa melihat lantai 13. Lebih jelas dari sebelumnya. Lorong itu penuh. Orang-orang berdiri rapat. Diam. Menatap ke arahku. Dan di antara mereka, aku melihat Pak Darto. Berdiri. Dengan senyum kosong. Masuk. Suara aku itu berubah. Lebih dalam. Lebih berat. Bukan satu suara. Banyak. Tumpang tindih. Masuk. 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 Aku mundur. 1 langkah. 2 langkah. Tanganku hendak menutup pintu. Tapi sesuatu menahannya dari dalam. Tangan. Panjang. Pucat. Muncul dari balik pintu lift. Menahan. Tidak membiarkannya tertutup. Kamu udah naik. Bisikan itu sekarang ada di telingaku. Padahal sosok itu masih di dalam lift. Cuma belum sadar aja. Kepalaku terasa berat. Pusing. Ingatanku mulai kabur. Flash. Aku di lobi. Masuk ke lift. Menekan tombol. 13. Flash. Aku keluar. Masuk ke lorong. Tidak pernah kembali. Flash. Tangan-tangan itu menarikku. Dan kali ini, aku tidak lolos. Aku terjatuh ke lantai kamar. Nafasku kacau. Ini nggak benar. Aku merangkak menjauh dari pintu. Tapi suara itu semakin dekat. Langkah kaki. Banyak. Dari dalam lift. Masuk ke kamarku. Aku melihat ke belakang. Mereka keluar. Satu persatu. Dari lift yang tidak seharusnya ada. Mengisi kamarku. Terlalu banyak. Terlalu sempit. Tapi mereka tetap masuk. Melalui dinding. Melalui bayangan. Melalui ruang yang tidak masuk akal.
Dan di tengah mereka, aku berjalan mendekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Lalu berhenti tepat di depanku. Menatap. Dengan senyum yang sama. Kita tukeran ya. Tangannya terangkat. Menyentuh wajahku. Dingin. Sangat dingin. Segalanya gelap. Aku membuka mata. Aku berdiri. Di dalam lift. Sendirian. Lampu stabil. Udara normal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Panel angka menunjukkan. 1. Pintu terbuka. Lobby. Pagi hari. Orang-orang berjalan seperti biasa. Seolah dunia tidak pernah rusak. Aku keluar. Langkahku tenang. Terlalu tenang. Di depan pintu, Pak Darto berdiri. Menatapku. Dia tidak kaget. Tidak heran. Hanya menghela napas pelan. Udah ya? Katanya. Aku tersenyum. Udah, Pak. Di dinding belakangnya, ada layar CCTV. Menampilkan kamera lift. Dan di sana, lift itu terbuka di lantai 13. Penuh. Sangat penuh. Dengan wajah-wajah yang menatap kamera. Diam. Menunggu. Dan di tengah mereka, ada seseorang. Memukul pintu lift. Berteriak. Tanpa suara. Wajahnya penuh panik. Memohon keluar. Itu aku. Pak Darto menepuk pundakku. Shift malam masih kuat? Aku menatapnya. Senyumku tidak hilang. Masih, Pak. Jam di dinding menunjukkan. Pukul 1.41. Aku menoleh ke arah lift. Pintu terbuka. Kosong. Menunggu. Dan kali ini, aku yang menekan tombol. 13. Aku sempat berpikir untuk berhenti. Setelah semua yang aku lihat, semua yang aku dengar, dan semua yang menyentuhku di tempat itu, rasanya tidak ada pekerjaan yang sebanding dengan harga yang harus dibayar. Setiap jam 1.42, lift itu selalu bergerak sendiri. Setiap malam, layar CCTV selalu menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan kadang, tanpa sadar, aku sudah berdiri di depan lift, dengan jari tepat di tombol. Seolah-olah ada yang memanggil. Mengajak. Menunggu. Aku takut. Sangat takut. Bohong kalau aku bilang aku berani. Setiap pulang kerja, aku selalu mengecek ke belakang. Setiap tidur, aku sering terbangun di jam yang sama. Dan setiap kali melihat pantulan diriku di kaca, aku selalu memastikan satu hal. Itu benar-benar aku. Tapi, aku tetap datang kerja. Malam demi malam. Tidak pernah bolos. Tidak pernah menghindar. Karena di rumah, ada ibu yang menungguku. Ada adik yang masih sekolah. Dan ada satu posisi yang sekarang harus aku isi. Posisi yang dulu dipegang oleh bapakku. Sebagai tulang punggung keluarga. Aku tidak punya pilihan. Entah gedung itu menyimpan apa. Entah lantai 13 itu benar-benar ada atau tidak. Entah siapa yang sebenarnya menunggu di dalam lift itu. Aku harus tetap bertahan. Kadang aku berpikir, mungkin bukan aku yang bekerja di sana. Mungkin, aku yang sedang dipertahankan. Dan kalau suatu hari nanti, aku berhenti muncul di rumah, atau seseorang yang mirip aku tetap berangkat kerja seperti biasa. Mungkin saat itu, aku sudah benar-benar menjadi bagian dari gedung itu. Jam di dinding sekarang menunjukkan pukul 1.41. Lift di lobi terbuka perlahan. Kosong. Seperti biasa. Menunggu. Aku berdiri. Menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk. Karena besok, aku masih harus pulang. Itulah kisah yang dialami oleh Bagas.
Sebuah cerita tentang pekerjaan yang ternyata bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga tentang bertahan di antara sesuatu yang tidak seharusnya ada. Semoga kita semua selalu dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak terlihat, dan diberikan kekuatan dalam menjalani hidup. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Serta bagikan video ini ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.